Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat Isya, semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Terlebih dahulu, tadi sudah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah dengan bahasa Arab. Sebelumnya juga protokol Ustadz kita juga sudah menyampaikan itu. Kemudian salat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, dalam suatu hari Nabi Muhammad SAW berkhutbah. Mimbarnya terdiri dari tiga tahapan. Begitu naik tahapan pertama, beliau mengucapkan amin. Begitu selanjutnya pada tahapan kedua mengucapkan amin. Lalu pada tahap ketiga, tangga ketiga, beliau pun mengucapkan amin. Itu sebelum menyampaikan khutbahnya. Lalu singkatnya, setelah menyampaikan khutbah atau ceramahnya, para sahabat pun kaget tentunya. Ada apa ya Rasulullah? Mereka bertanya, engkau mengatakan amin 3 kali sebelum menyampaikan khutbah itu. Nabi pun menjawab, tadi Jibril datang kepadaku lalu menyampaikan 3 hal, dan setelah menyampaikan satu pesan itu, Jibril mengatakan, katakan amin. Yang pertama adalah, redaksinya tiga-tiganya hampir sama. Rohifma anfu rajulin, celaka seseorang. Yang pertama adalah, bila Ramadan datang, kemudian Ramadan itu selesai, tapi kemudian orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan Muhammad amin. Lalu aku pun mengatakan amin. Kita pahami sedikit pelan-pelan. Ramadan kita berjalan, sudah 2/3. Berarti tinggal 1/3 lagi, nanti ini akan habis. Kalau bahasa gampangnya adalah kebangetan kalau Ramadan ini selesai tapi orang itu nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah, pertama, kita sering mendengar man shoma Ramadana, siapa yang puasa bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman, puasanya dengan iman, bukan karena ikut-ikutan, wahtisaban, dan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosanya. Oke. Tapi apakah itu saja ketika dalam Ramadan? Tidak. Kalau tadi man shoma, hadis yang lain mengatakan man qama Ramadan, siapa yang pada malam harinya qama, berdiri, artinya sholat malam, sholat tarawih Ramadan, pada malam Ramadan, maka dia diampuni dosanya.
Coba kita lihat sekarang. Yang sholat tarawih semakin sedikit apa semakin banyak? Ini kita ngambil yang lahir lah. Kita nggak usah melihat apakah yang puasa itu lebih banyak atau lebih dikit. Artinya momen ini gitu loh. Momen untuk mendapatkan ampunan itu tidak dimanfaatkan. Dan uniknya lagi, sepertiga yang terakhir adalah man qama lailatul qadri, siapa yang sholat malam pada Lailatul Qadar, malam yang disebut Lailatul Qadar. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? 20 lewat, berarti 10 hari terakhir malam ganjil terutama itu adalah terjadinya Lailatul Qadar. Siapa yang sholat pas pada malam Lailatul Qadar itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Kira-kira dapat nggak orang yang nggak terawih setelah malam 21 ini? Kenapa justru hadis semacam ini, himbauan dari Nabi ini kemudian diabaikan? Sudah nggak punya dosa tah, gitu kalau bahasa gampangnya gitu. Siapa yang nggak punya dosa? Gitu. Makanya tadi ketika saya sholat, semuanya yang yakin saya sudah tahu, banyak yang ngerti ayatnya. Surat Ali Imran 131. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Segeralah, cepat-cepatlah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh cepat-cepat, segera. Bukan malah ada momen kesempatan tapi nggak dimanfaatin. Wajannah, dan segera untuk melakukan segala sesuatu ke amal yang menyebabkan masuk ke dalam surga. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ini oleh Nabi disebutkan amin. Itu yang pertama. Apakah puasa kita sudah menjamin untuk diampuni dosa? Hadisnya begitu. Tapi ingat, ada hadis yang mengatakan, ada redaksi satu, rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju', banyak sekali orang yang puasa yang didapatkan cuman haus dan dahaga. Ada hadis yang lain, man lam yada'qala zuri wal amala bi, siapa yang ketika puasa tapi dia tidak meninggalkan perbuatan dosa dan ucapan dosa, puasa-puasa tapi juga masih ngerumpi, puasa-puasa bagi perempuan keluar rumah, buka auratnya, tidak berhijab, padahal itu diperintahkan oleh Allah. Surat 24 ayat 32, berhijab meskipun ke masjid. Itu dari rumah harus menutup aurat. Betapa banyak masih yang pergi ke masjid kemudian masih tetap membuka aurat. Ini yang harus kita cermati. Ngerumpi dan seterusnya. Belum lagi banyak bohong lah. Bahkan bisa jadi melakukan kerusakan. Nggak tahu yang terjadi, yang sedang lagi rame itu, penyimpanan amunisi di daerah Bogor itu yang lagi 2 hari yang lalu itu, bahkan kemarin kan. Apa perbuatan yang semacam itu yang terjadi? Ini meskipun memang dalam bulan Ramadan adalah ada perang. Makanya aneh kita umat Islam yang kita tidak dalam kondisi perang. Nabi dan umat Islam di awal-awal itu bulan Ramadan adalah bulan perang, perang Badar. Tahun kedua itu terjadi pada 17 Ramadan, hari Jumat pada bulan Ramadan. Dari Madinah ke Badar itu 500 kilo lebih. Zaman itu. Bahkan tahun ke-8, ini kebetulan baru tanggal 21, tanggal 20 Ramadan, tahun ke-8, berangkat dari Madinah menuju Mekah,
untuk menaklukkan kota Mekah yang dikuasai oleh orang kafir terjadi pada 20 Ramadan. Bayangkan, dua perjalanannya kalau naik bus itu, kalau yang sudah pernah haji, itu sekitar 9-10 jam. Jakarta Semarang. Terjadi pada bulan Ramadan. Lah kok kita dalam kondisi aman? Kenapa sih cuman? Nah, inilah barangkali untuk memotivasi bahwasanya Ramadan bukan bulan santai-santai, tapi Ramadan dalam bahasa yang lain disebut bulan jihad. Itu yang pertama. Jadi mudah-mudahan momen Ramadan ini tidak selesai kemudian kita nggak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan dan mudah-mudahan ampunan Allah kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, celakalah seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dan tidak menjadikan kedua orang tuanya atau salah satu kedua orang tuanya itu tidak menjadikan dia masuk surga, tapi justru menjadikan masuk neraka. Katakan amin. Jibril bilang begitu, amin. Nabi Muhammad bilang amin. Artinya apa? Orang dalam hidup ini di samping punya tugas untuk beribadah kepada Allah, di antara ibadah yang paling dekat adalah ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita membaca surat Al-Isra ayat 31 dan setelahnya, kemudian Luqman ayat 14 dan setelahnya, itu bagaimana sikap anak kepada orang tua. Tidak boleh berkata-kata kasar dan seterusnya. Jadikan momen ketika kedua orang tua kita masih ada, satu atau dua-duanya jangan menjadikan sebagai sebab masuk neraka, karena tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Hatta, saya katakan ini agak sedikit tegas, hatta kalau orang tuanya itu beda keyakinan, tidak Islam lah, gampangnya seperti itu. Karena ada pengajian-pengajian yang ekstrim itu, karena orang tuanya beda pengajian, hormat pun tidak mau. Padahal kalau kita membaca tafsir surat Al-Isra ayat 31 dan setelahnya, dan cerita yang saya sampaikan ini, saya kutip dari tafsir itu, baik Ibnu Katsir maupun Al-Qurtubi. Makanya Ramadan jangan hanya membaca Quran saja, tapi baca tafsirnya. Kalau hanya baca Quran, surat Al-Baqarah yang terkenal ayat 120 itu kan, walantar doa angkal Yahudi walan Nasara. Baca ayat 121-nya, ada sindiran keras, yaitu orang yang membaca tapi membaca bohong-bohongan. Yatlunahu haqqa tilawati. Kalau membaca itu ya benar-benar membaca. Maksudnya membaca yang benar itu adalah membaca sambil memahami dan merenungi maknanya. Kalau ada ayat perintah, jalankan. Kalau ada ayat larangan, tinggalkan. Sekarang mumpung ini menjelang hari Lebaran, banyak beli pakaian baru. Kalau kita mempunyai keluarga putri atau yang perempuan, jangan belikan pakaian yang membuka auratnya. Kalau kita mempunyai istri, anak perempuan, dan mereka itu keluar rumah dengan tidak berhijab, kita bertanggung jawab dosanya. Kalau kita membiarkan itu sudah disabitkan oleh Allah dalam Al-Quran. An-Nur 24 ayatnya 31 dan Al-Ahzab 59. Yang ketiga, celakalah seseorang
yang mendengar namamu, mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak membaca salawat, katakanlah amin. Maka Nabi pun mengatakan amin. Membaca salawat diperintahkan oleh Allah, tapi ada kapan kita harus membaca. Ketika sholat, ketika tahiyat itu umpamanya, yang kadang-kadang agak sedikit banyak terabaikan itu sebelum doa setelah azan. Jadi begitu la ilaha illallah wa akbar la ilaha illallah, itu sebelum membaca doa azan itu adalah dianjurkan untuk membaca sholawat, bukan membaca sholawat sebelum azan. Kan ada yang membaca sholawat sebelum azan. Ini yang harus kita cermati. Siapapun yang membaca sholawat dengan Nabi Muhammad, dia tidak membaca sholawat, celakalah orang itu. Yang mendoakan Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hal ini. Lalu bagaimana kalau kita mendengar Nabi Muhammad kapan? Saya ingin tutup karena tadi ada pesan, nggak usah panjang-panjang. Kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, membaca sholawat dimanapun, kecuali di tempat yang dilarang untuk zikir, seperti di kamar mandi, di WC. Hatta meskipun kita dalam kamar mendengar ceramah dari masjid, mendengar sebut Nabi Muhammad, kita kalau nggak mau celaka sesuai dengan hadis tadi, ucapkan salawat meskipun dalam keadaan berbaring. Dalilnya saya tutup sebagai dalil zikir tidak perlu dengan berdiri. Ayat Ali Imran 191-92 itu, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir itu boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Ayat ini ayat tentang tadabbur. Kalau bapak-bapak lagi jalan-jalan ke puncak menikmati keindahan alam, sebutlah zikir, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.